Bentar ya. Lagi ngetik dulu. Dan kata. Sedang ini. Sedang melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kok sudah nongol? Kok sudah nongol sih kakak? Dekatan kita. Gak Udah apa-apa udah ya, nongol sama aja dulu. sih kakak. Saya belum jawab-jawab dulu. Kakak udah nongol aja. Assalamualaikum kak. Saya mau menyapa dulu ya. Ada adik saya tuh. Assalamualaikum kakak Mentor. Waalaikumsalam Eka. Terima kasih karena sudah membersamai. Wah, terima kasih karena sudah pengen dengerin kakaknya cuap-cuap sampai sekian jam ke depan. Kita ketemu lagi ya. Saya buka dulu ya kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam hari ini kita kembali bakal ngobrol-ngobrol bareng sahabat ngobrol saya, pasangan abadi katanya Lutfi. Padahal tuh di dunia itu nggak ada yang abadi kayak kan semua itu kan ada masa-masanya gitu. Jadi salah tuh banget kalau dia bilang untuk pasangan abadi tuh nggak seperti itu gitu kan. Jadi pada malam hari ini tuh kita seperti agenda rutin kita yang biasa ya, setiap setiap Rabu malam itu kalau kalau orang Jawa itu ada namanya apa kak, reboan gitu kak ya, malam reboan atau apa sih, Iya, gimana sih? Nah itu iya. tuh, walaupun saya orang Jawa tapi saya agak-agak kurang tahu juga tentang budaya-budaya Jawa. Habis selama ini tuh kakak itu yang asli orang Jawa nggak pernah ngajakin saya bahasa Jawa, nggak pernah saya ngajakin saya ngobrol tentang Jawa-Jawa padahal namanya udah Jawa banget. Tapi nggak apa-apa lah, itu jadi satu ini aja. Jadi pada malam hari ini punya buku kembali hadir ke tengah-tengah kalian semua, ke tengah-tengah teman-teman semua. Seperti biasa, puisi, nyanyi, dan buku. Jadi akan ada tiga hal yang mempersatukan saya dan sahabat ngobrol saya, Kak Putu. Karena tiga hal itu, puisi, nyanyi, dan buku, kita sama-sama suka dengan hal itu. Nah, pada malam hari itu temanya kita tuh kayaknya wow banget deh. Jadi kita seperti yang teman-teman bisa baca ya di situ, menggali cinta dalam nada dan kata. Cie. Saya mau sapa dulu deh sahabat saya. Assalamualaikum kakak, sehat kah? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana oleh-olehnya? Kakak Makasih. kemarin dari luar kota kan? Iya, udah habis kayaknya oleh-olehnya. Ais. Tapi saya dibikin iri waktu dikirimin foto di belakang dengan panorama-panorama laut itu, sedangkan saya sangat butuh vitamin C banget. Vitamin-vitamin laut. Saya itu Ya, suka banget ngeliatin laut gitu loh Kak, walaupun kadang-kadang tuh ada ketakutan sih sebenarnya dengan hal kedalaman itu karena nggak bisa berenang kan. Jadi tuh takut, tapi saya suka menikmati menikmati ngelihat laut, samudra itu senang-senang aja gitu. Kayaknya ada sesuatu ya, yang apa ya, membuat membuat kepuasan tersendiri aja kalau ngelihat laut atau ngelihat samudra atau ngelihat hal-hal seperti itu. sama sih. Saya termasuk yang kemarin itu setelah berapa purnama lah ya, nggak ke pantai. Gitu, purnama Itu udah aja. lama sekali. Saya lama sekali nggak ke pantai. Makanya kemarin karena ada acara keluarga, terus kebetulan di daerah Lampung dan Lampung itu ternyata Mm-mm. masih punya banyak spot wisata yang tidak terlalu tergali ya dan bagus-bagus sekali, masih alami, masih itu. Jadi ya kemarin iseng-iseng sama anak jadi nyebrang Berdua lah, aja kak, nyebrang ke Tegal. berdua aja Ada sama pulau namanya siapa Pulau aja. Tegal Mas, nggak jauh dia Oh, dari, masih di Teluk Pelampungnya, tapi bagus, tempatnya bagus sekali, oh iya lumayan iya lah iya. Dan ada buat beberapa orang teman yang sih suka yang di Lampung kayak juga. gini lah. Ada beberapa teman juga di Lampung kan. Jadi siapa tahu suatu kita kan nggak pernah tahu ya kaki kita akan melangkahkan kemana gitu kan. Siapa tahu nanti tiba-tiba Betul. nyungsep nyungsem tiba-tiba nyampe ke Lampung gitu kan. Saya aja tuh nyampe ke Jogja tuh juga nggak pernah tahu, nggak pernah menyadari kok bisa gitu sampai ke Jogja. Padahal dulu cuma mimpi loh kak. Saya tuh cuma punya mimpi pengen foto di sebelah pelang jalan Malioboro. Itu aja sebenarnya mimpinya kalau ke Jogja tuh pengen gitu. Tapi ternyata kan jalan Allah kan Semua, punya punya aja iya, punya jalan sendiri. semua kan Iya, berawal dari mimpi. betul sekali ya. Bener banget. Ya, jadi di sini udah banyak juga yang bergabung. Ada Eka, netizen setiamu. Wah, terima kasih. Itu ada saya Kak, dia tinggal di Bogor, dia perawat itu. Ada Wow, teman-temannya. tetangga dong, sama Iya, ada Bekasi teman-temannya kan. kita juga nih kayaknya nih, ada
ada Mas Lejar juga, sang penyair. Tapi malam hari ini saya nggak akan membawakan musikalisasi puisinya Bang Lejar lagi. Ada Winda, ada Mbak Tantri. Terima kasih banyak udah mau bergabung. Nah, jadi pada malam hari ini teman-teman apa namanya tema kita pada malam hari ini itu adalah tema yang kalau dicetuskan atau kalau diomongkan itu tuh bakal jadi apa ya dapat respon yang banyak gitu karena emang satu kata ini tuh menarik banget gitu tentang cinta. Nah, saya mau langsung tanya-tanya aja sama Kak Putu. Iki. Kalau mendengar kata cinta, apa sih yang terbersit di kepalanya tentang cinta? Bukan cerita Ya, indah namun tiada arti ya, bukan itu. yang Gimana jelas ya, gimana? kalau saya kan memang ini ya, dunia saya kebanyakan ke puisi ya. Dan memang bahan baku utama mungkin ya. Bahan baku utama sebuah karya puisi itu biasanya memang cinta. Entah cinta dalam bentuk apapun ya. Kalau kata Yunani kuno itu kan ada 8 jenis ya, 8 jenis cinta itu kan. Apa Ya gitu ada Kak? Wah, eros, ini ada sudah cantik ini. filia. Ya, itu sudah cukup inilah ya. eh tapi semuanya ke situ nanti. Misalnya seorang ya kayak saya mungkin pernah cerita sama Mbak Ayu ya. Awal saya nulis puisi pun kan karena pertama kali jatuh Jatuh cinta cinta. juga. Jadi Seorang akhirnya santri, bikin puisi. seorang santri jatuh cinta. Gak apa-apa, cinta kan Oke, universal ya. betul. Tapi setelah itu kan terus berkembang kan. Ada cinta ya sekali kemanusiaan. Kemudian kalau teman-teman ada yang sudah ini ya kenal ya jenis-jenis cinta yang itu loh Mbak. Eros itu kan gairah gitu kan. Oh Eros itu iya. cinta, ya, gairah cinta. Pilia itu persahabatan, pilia. Kemudian ludus itu cinta monyet. Ada agape itu cinta ke semua orang, ya kemanusiaan. Pragma itu cinta yang jangka panjang gitu. Ada pilautia ya, itu kayak apa ya? Cinta dengan diri sendiri, cinta dengan diri Hmm. sendiri. Sorga itu cinta kepada keluarga dan mania itu cinta yang obsesif ya, mania ya, mania. Jadi banyak banget jenis cinta yang sebenarnya secara teori pun memang memang banyak dan menariknya itu gini Mbak, cinta itu kan apa ya? Rasa yang apa kalau bahasa film Thailand film apa itu yang crazy little thing gitu ya. Ya kan ada kan filmnya. Jadi sesuatu yang gila gitu, sesuatu yang nggak bisa kepegang oleh kita itu cinta. Cinta itu seperti itu. Dan itu kalau sekali lagi itu sumber bahan baku yang menarik untuk kata dalam sebuah karya sastra ataupun nada ya. Nada itu arahnya ke situ. Contoh contoh yang paling ini misalnya bukan manusia lah ya. Bahkan makhluk binatang aja kan semua begitu kan. Cara menunjukkan cintanya itu dengan burung bersuara merdu untuk mengundang pasangannya. Monyet, ada yang apa itu, ada yang garuk-garuk, ada yang lompat. Itu singa seperti apa. Semua itu sebenarnya menunjukkan itu ekspresinya itu dalam bentuk itu. Kalau kita mungkin dalam karya seni mungkin ya. Gitu kali Iya, Mbak ya. jadi ya jadi memang bahasan-bahasan kita kali ini tuh bukan bukan cinta yang luas banget enggak ya. Jadi kita memagarinya dalam karya sastra. Makanya kita menggali cinta dalam nada dan kata. Nah, Kak, kalau kalau nada kan berarti terkait dengan lagu gitu ya. Terkait dengan lagu. Kalau kata terkait dengan puisi. Sebenarnya kalau cukup tertarik dengan kata-kata Kakak kalau cinta itu jadi bahan baku puisi ataupun karya sastra yang lainnya. Itu kira-kira apa sih yang menarik dari itu sehingga kok bisa gitu menghasilkan sesuatu yang ya jadi satu yang punya value kan jadinya. Itu gimana, Kak? Ya, kalau saya gini Mbak, sebenarnya kan dilihat dari karya tulis ya. Misalnya ini dari sudut pandang kata dulu ya, sebelum nada. Kayak nada wilayahnya Mbak Ayu lah itu. Ais. Kalau dari sudut kata itu, kan sebuah karya tulis itu ada yang, ayo Waalaikumsalam Mbak, Ayah Bi, Hari ini. hari ini. Jadi kalau karya itu kan ada yang apa namanya non fiksi gitu ya, sesuatu yang menyampaikan pesan, sesuatu yang menyampaikan ilmu gitu ya. Tapi ada juga yang rasa. Ya, karya sastra ini kan karya yang bicara tentang rasa. Nah, rasa itu paling pekat dalam cinta. Sepakat ya. Contoh nih, teman-teman kalau sedang jatuh cinta itu,
ya mungkin saya melihatnya ke saya lah ya. Kalau lagi jatuh cinta itu Mbak, menghirup napas saja beda. Itu nafasnya udah beda. Terus Sudah berpengalaman angin banget. yang kena, iya betul kan? Angin yang kena badan kita aja beda gitu. Iya Terus benar. orang-orang, contoh misalnya lagi jatuh cinta, kita berangkat kuliah gitu ya. Berangkat Hmm. kuliah, sedang happy lagi lagi fall in love gitu. Maka kita nggak gampang marah. Lalu lintas yang bising, kemacetan, semua itu dia karena sesuatu yang Benar, betul ya Mbak ya. benar, Dan benar. itu kan puitik sekali, itu puitik sekali. Itu puitik. Jadi kalau misalnya kita mau diam sebentar lalu tuliskan, itu pasti jadi karya yang wow gitu. Karena tiba-tiba fragmen kehidupan yang biasa aja itu menjadi tidak biasa karena cinta. Betul ya? Jadi kalau kita bangun Setuju. tidur, kita sedang jatuh cinta, maka semuanya itu menjadi tidak biasa. Semua menjadi luar biasa. Jadi seorang kalau, makanya bener kata Sujiwo Tejo, itu presiden saya itu, presiden Republik Janjuker itu kan, dia yang penting jatuh cinta. Kalau kalian memelihara jatuh cinta, nggak ada perang, nggak ada demonstrasi, nggak ada, semua itu dengan happy gitu. Tetap ada, bisa jadi ada apa namanya, pertukaran pendapat gitu ada, tapi dengan cinta itu asik-asik aja. Sepakat ya? Coba kalau kita lagi happy nih, beda kalau lagi nggak ada cinta. Kalau nggak ada cinta tuh barang yang biasa aja, yang harusnya nggak jadi masalah, jadi masalah. Bener nggak sih? Kalau udah Benar benci kita, banget. padahal kalau dengan cinta itu, nah, karena itulah menurut saya peran-peran penyair, peran-peran seniman itu adalah menarik suasana-suasana cinta itu ke dalam seluruh kehidupan yang membuat kita itu hidup dengan nyaman. Betul nggak sih? Malah kalau menurut saya, kalau saya jadi presiden, saya mungkin ngangkat satu kementerian cinta gitu. Jadi ada satu menteri yang memang fokus betul dia membahas itu. Dia harus misalnya apa, sebuah kota, tata kota, dia akan menghubungi beberapa daerah, dia akan berikan masukan ke wilayah-wilayah kota yang tidak menyentuh cinta dalam tata kotanya misalnya. Cinta itu kan misalnya seorang yang jatuh cinta itu butuh tempat untuk duduk nyaman, ya kan? Halte yang terang benderang, halte yang penuh warna. Kata-kata cinta di setiap apa mural-mural itu sengaja mungkin nih kalau ada Kementerian Cinta ya. Nanti dia akan membahas tentang mural-mural di tembok-tembok itu dengan kata-kata yang indah, nggak ada makian, nggak ada caci makian ya. Sehingga kalau suasana itu udah nyaman, macet itu nggak bikin gaduh, betul nggak sih? Betul, Uh, betul banget. betul ya. Inflasi misalnya, kenaikan harga yang bikin kita stres gitu, itu tiba-tiba nggak apa-apa gitu. Saya pernah nangis Mbak denger lagunya Sujiwo Tejo. Sorry ya, ini ngomongin Sujiwo Tejo, kebetulan kok temanya pas. Judulnya apa ya? Dia cerita tentang stres gitu ya. Jadi dia meledek orang kalau orang stres itu, bayar kontrakan habis nggak apa-apa. Terus apalagi tuh, harga susu mahal nggak apa-apa gitu. Jadi dia menceritakan tentang kepelikan yang mungkin menjadi masalah buat kita itu. Dengan cinta itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba bayangin itu, kayak kita boleh kita ini ya Mbak ya. Mungkin kalau saya jadi presiden, Mbak Ayu jadi menteri cintanya ya Mbak ya. Bucin banget. Gitu kan bagus itu, bisa lah. Jadi nanti kurikulum sekolah itu juga itu. Jadi nggak ada tawuran, nggak ada tawuran. Karena semua dengan happy cinta. Gitu Tapi kira-kira. emang bener sih. Saya coba flashback ke beberapa tahun-tahun yang lalu ya, bertahun-tahun yang lalu saat saya pertama kali merasakan jatuh cinta. Jadi apa ceritanya tuh kan ceritanya tuh ya naksir-naksir seseorang lah gitu kan. Tapi emang bener Kak, emang bener seperti yang Kakak bilang tadi. Ketika kita melihat seseorang yang kita suka atau kita punya rasa itu, walaupun tidak menghadap wajahnya gitu, hanya melihat dia dari belakang dengan tasnya yang kita udah tahu, kita langsung tahu, oh itu dia tuh. Ya, jadi tuh apa ya? Jadi kayaknya cinta itu emang punya punya power power yang luar biasa begitu kan. Saya jadi teringat satu lagu, mungkin kakak juga tahu nih, mangan gak mangan yang penting kumpul gitu kan. Nah itu kan bisa bersama-sama itu juga karena ada satu hal itu juga kan, karena ada satu hal cinta itu juga kan. Maksudnya cinta kan tidak tidak seperti yang dikatakan tadi kan, cinta itu kan gak mesti antara seorang dengan seorang, tapi juga antara saya dengan teman-teman saya dengan guru saya dengan sahabat-sahabat saya gitu kan. Jadi memang
memang sepakat dan setuju sekali. Memang mungkin di saat sekarang itu tuh kita krisis tentang cinta kali Kak ya. Betul, Di betul. lingkungan sekarang apa di masa-masa sekarang itu kita tuh krisis krisis banget tentang cinta itu kan. Ya kan Kak ya? Komentar Kakak gimana? Iya, bener banget. Coba kita lihat kalau di media sosial, isinya Hmm. kan marah aja kan. Iya, Berita yang menghujat. diangkat berita tentang kemarahan, ya kan? Iya benar Itu kan benar. jauh banget dari kata cinta sebenarnya. Makanya saya termasuk yang tidak suka menonton berita-berita kriminalitas, berita-berita tawuran, karena transfer kemarahan itu menyebar gitu. Dan itu tuh sangat sangat berbahaya menurut saya. Kenapa nggak kita bicara tentang cinta? Kenapa tidak bicara tentang uh, pengorbanan seorang ibu untuk anaknya? Terus apa namanya seorang guru yang menyelamatkan murid-muridnya dari narkoba misalnya, diajak ke satu. Itu kan satu hal, itu kan cinta itu, Mbak. Tanpa cinta seorang guru kepada profesi dan anak didiknya, dia tidak akan punya cukup energi untuk menyelamatkan anak-anak itu. Dan itu sesuatu yang sweet gitu, seru gitu ya. Dan kalau bayangkan kalau itu semua menular gitu. Jadi energi cinta itu menular. Saya termasuk yang ini obrolan saya baru tadi pulang kantor sama istri ketika bicara tentang hadis itu Mbak. Tapi nggak tahu ini salah apa nggak. Ini kan interpretasi saya aja. Mengapa hadis tentang seorang pelacur yang memberikan minum Pada anjing itu anjing. masuk surga gitu ya. Mm. Oke, itu kan bentuk kasih sayang seorang pelacur yang mengorbankan dirinya akhirnya mati kehausan untuk seekor anjing kan. Pengorbanan itu mendapat nilai rahmat Allah gitu kan. Tapi sebenarnya di sisi lain, Mbak, seorang pelacur ini kan sebenarnya mungkin mungkin sesat, mungkin tapi kan biasanya seorang pelacur itu kan karena kebutuhan ekonominya, ya kan? Iya. Tapi yang dia berikan itu sebenarnya kan cinta. Cinta dalam petik kalau tadi 8 jenis cinta versi Yunani kuno tadi, mungkin dia Mm. eros gitu kan. Dia menyelamatkan gairah para pelanggannya gitu kan. Tapi kan sebenarnya dia seorang yang mengorbankan itu. Jadi di satu titik itu dia ada kebaikan yang menjadi aib dalam masyarakat gitu. Dan itu juga aib dari sisi agama gitu. Tapi dia punya ketika dia masih menjaga moralitas dia sebagai manusia dan bahkan dia mengorbankan dirinya untuk seekor anjing, dia mendapatkan surga gitu. Kebayang nggak dibandingkan dengan seorang yang mohon maaf mungkin dia terpandang gitu ya, mapan, eh, cerdas, punya ilmu yang tinggi gitu. Namun dia tidak memiliki sisi kemanusiaan yang benar gitu, yang bahkan dalam sikap tindak tanduknya dia menzalimi orang lain gitu. Kan itu jauh lebih jahat dibanding seorang itu kan gitu. Nah, Iya. saya tadi sempat kepikiran itu ngobrol sama istri di mobil tadi. Jangan-jangan begitu ya. Itu cinta juga. Oh, nggak apa-apa nambah dikit ya, Mbak ya. Jadi terus Boleh boleh. terang saya mau rejaah film ini, Mbak. Saya dalam minggu ini tuh sampai 2 kali atau 3 kali bahkan nonton film Bohemian Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Queen. Nah. Itu kan perjalanan hidup seorang Freddie Mercury kan. Hmm. Dan itu saya sangat suka sekali film itu ya karena memang ada sisi LGBT-nya gitu ya. Bahkan dia akhirnya kena AIDS dan meninggal gitu. Tapi bayangkan ketika dalam posisi yang sudah dapatkan vonis AIDS-nya, dia sudah sakit. Lalu dia pentas untuk Afrika ya dia, yang kelaparan di Afrika. Dengan penonton sebanyak itu, dia menyanyi dengan totalitas gitu. Dan lagu-lagunya itu, lagu-lagu yang memberikan inspirasi positif. Dan menurut saya itu cinta. Lagu-lagu cinta yang disampaikan Queen itu, bahkan yang apa itu, yang We Are the Champion itu kan luar biasa itu syairnya kan. Iya. Dalam posisi yang sudah aku gagal, aku kalah gitu, telah lakukan semuanya gitu kan. Sakit yang selalu saya derita di sepanjang waktu ini, tapi akhirnya kita ini adalah pemenang. Coba bayangkan Mbak, ribuan penonton yang menonton di saat dia live itu, dan bahkan jutaan karena dia disiarkan langsung, bahkan lebih banyak lagi karena saya pun yang nggak nonton saat itu, sekarang nonton, dan saya berulang-ulang gitu nonton itu. Dan selalu terharu gitu. Itu kan luar biasa. Dia memberikan inspirasi positif, memberikan energi cintanya itu ke semuanya. Gitu. Dan itu keren. Ya mungkin itu cinta. Betul ya Mbak ya? Luar biasa. Saya Memang mau susah kalau kalau orang yang sudah berpengalaman dalam hidup bicara soal cinta. tanda petik tua ya. Ya. Ya gitu lah. Nah, Kak,
kalau di zaman sekarang itu kan artinya kan ketika ketika kita memposisikan atau ketika kita menginterpretasikan cinta itu dalam hal-hal yang positif seperti itu tadi, tentunya ketika ada sebutan bucin tapi dalam konsepnya yang cinta yang kita sebutkan tadi itu kan itu jadi nggak masalah gitu ya, maksudnya karena bucinnya tuh terhadap bucin dalam konsep cinta yang udah kita pagari tadi, itu cinta yang baik, cinta yang memang seharusnya, cinta yang unsur apa namanya kemanusiaan atau perbuatan-perbuatan baik. Nah, tapi salah nggak sih kalau misalkan orang itu, menurut kakak ya, salah nggak sih kalau misalkan orang itu terlalu bucin begitu? Iya, iya. Bagus nih pertanyaannya. Iya, memang kalau tataran ideal itu kan memang ada peringkat ya. Aduh, gimana ya ceritanya. Ini takutnya jadi tema yang membosankan. Tapi memang mau nggak mau disampaikan ya. Kan ada namanya itu auliyat gitu ya. Auliyat kalau bahasa Arabnya itu. Ada prioritasnya. Itu ada di surat At-Taubah lah itu. Peringkat-peringkat cinta gitu. Jadi sebenarnya ketika itu dijalani dengan benar, maka sebenarnya bucin itu nggak apa-apa. Karena maaf ya, bucin artinya tetap dalam koridor yang benar ya. Kayak dulu saya Dalam jatuh kita tadi cinta, itu, dalam konteks iya, cintanya kita tadi itu kan mau yang nggak kita mau bahas. ya. Terus akhirnya ditulis ke puisi, terus di itu dan menjaga menjaga apa namanya? Menjaga ya rimanya gitu ya. Mungkin yang berbahaya itu gini, Mbak. Ini tetap ini bukan hanya cinta, tapi semuanya. Kalau bahasa kita itu sering bilang, tolong kamu ya yang bisa mengendalikan diri, gitu ya. Mungkin Mbak sering dapat nasihat gitu sama orang tua kan. Hmm, Diri kita itu sebenarnya siapa sih? Yang mana sih diri gitu? Kalau hmm, Mbak Ayu diminta mengendalikan diri, dirinya yang mana? Kan aku dan diri kan jadinya. Nah, menurut saya bucin yang tanda petik kayak anak-anak muda yang kelewatan mencintai seorang itu bisa jadi karena dia tidak sanggup mengendalikan dirinya. Kan sebenarnya diri ini kan bergerak ke sana kemari. Ketika itu dapat dikendalikan, ya dia tahu porsinya ya. Eh, Termasuk nih saran buat teman-teman yang sedang dimabuk cinta. Saya termasuk yang setuju dengan bukunya Anies Mata ya Mbak Ayu ya. tereng. Nah, itu. Di situ kalau nggak salah ada gini, Mbak. Kata Anies Ada. Mata di buku itu yang gini, apa ya? Cinta itu harusnya sampai pernikahan gitu ya. Jadi Hmm. cinta cinta yang sebenarnya itu kalau sampai ke jenjang sana. Ketika sudah posisi ke pernikahan, ini nanti teman-teman, oh, ini Mbak Ayu juga ya. Mbak Ayu kan belum ya. Nanti gini, Mbak, ada Belum, proses belum. objektifikasi. Ini saya Ya. alami dulu. Saya pertama jatuh cinta sama istri saya itu, wah menggebu-gebu lah ya. Ceritanya drama banget. Kalau saya ceritain di sini nanti anak-anak saya komplain. Tapi kemudian ketika sudah menuju mau ke pernikahan, nah itu ada objektifikasi. Objektifikasi itu gini, gue kalau nikah sama dia, gue butuh apa ya? Gimana cara ngelamarnya ya? Saya harus bekerja. Bagaimana saya membuktikan ke orang tuanya ya? Nah, proses objektifikasi itu akan menarik nalar ikut terlibat dalam keputusan kita. Dan disitulah mengendalikan diri menurut saya. Sehingga orang yang bucin itu tadi akan terkendali ketika dia, lo mau kemana gitu. Kalau cuman mau bucin-bucinan aja kan buat apa gitu. Tapi ketika arahnya ke sana kan jadi, oh iya, gitu kali ya. Jadi kayak nasihatin anak ya. Ya, ya nggak apa-apa kali. Itu kan apa namanya? Kenapa kenapa satu hal yang sangat saya suka gitu. Maksudnya tuh saya tuh suka ngobrol ya kayak. Nah, salah satu hal yang saya suka itu saya tuh juga gampang-gampang masuk ke berbagai usia gitu. Ada orang lebih tua Iya. daripada saya bisa masuk. Kayak kakak nih contohnya. Saya bisa masuk, dan kakak juga responnya terhadap apa perbincangan kita selama ini tuh kayaknya masih masih nyambung-nyambung aja gitu kan. Nah, sama yang lebih muda pun saya ini bisa masuk juga gitu. Jadi memang memang kalau saya pribadi sih emang memang membuka diri kepada siapa saja gitu kan. Jadi itu ya karena saya selalu merasa bahwa segala hal yang baik itu tuh nggak mesti dapat dari orang yang mungkin lebih tua, bahkan dari yang lebih muda pun kita bisa dapat pelajaran dari sana gitu. Jadi kalau saya sih nggak masalah sama sekali. Iya, iya. Nah, kebetulan tadi tuh saya ada baca baca tentang buku ini, baca buku ini kembali. Ini adalah apa namanya, idola saya banget ya, ustadz idola saya banget. Dan buku ini tuh waktu itu saya dikasih sama sama sahabat saya gitu. Dia tahu banget saya mengidolakan ustadz ini. Jadi waktu itu saya pas waktu ada pelatihan membaca cepat seperti itu, dan kebetulan dia 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 kasih buku ini.
dan untuk direview. Nah, ada satu bagian yang menurut saya tuh sangat sangat seru banget gitu, sangat sangat apa ya? Membuat saya tuh jadi suka aja gitu. Jadi di sini ada bercerita tentang saya cerita ya kayak tentang isi Ya, apa salah satu yang membuat saya tuh sangat tertarik tertarik banget gitu. Nah, jadi di sini ada bercerita tentang seorang seorang pemuda dan seorang perempuan gitu kan. Sebenarnya mereka itu sama-sama jatuh cinta. Berdua ini sama-sama jatuh cinta gitu. Nah, ketika seorang perempuan ini sudah tidak mampu lagi untuk menahan perasaannya kepada sang laki-laki itu sampai-sampai dia apa namanya membuka peluang gitu, maksudnya membuka membuka jalan agar si lelaki ini nih mungkin mau mendatangi dia atau seperti apa gitulah, membuka jalan lah untuk perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Tetapi hebatnya di sini adalah ketika laki-laki itu tuh justru menjawab dari sikapnya perempuan itu tadi, menolak gitu, karena dia takut dengan Allah, seperti itu kan. Akhirnya dengan jawaban seorang laki-laki itu tuh, yang perempuan itu tuh jadi terhenyak, kemudian dia sadar, akhirnya itu menjadi jalan dia bertaubat gitu kak. Jadi kan apa, hmm, ketika dia sudah bertaubat, justru justru saat-saat dalam perjalanan dia bertaubat berhijrah itu, justru akhirnya sampai pada akhirnya dia dekat kepada Allah, menjalin hubungan baik dengan Allah, lalu kemudian dia meninggal dunia. Tetapi ternyata lelaki ini tuh masih masih tetap mencintai perempuan itu, hingga satu hari lelaki ini didatangi perempuan itu di dalam mimpinya, lalu kemudian perempuan ini bercerita, katanya nanti kita akan bertemu di surga, di dalam surga. Ternyata setelah itu, 7 hari setelah setelah mimpi itu, akhirnya si lelaki ini meninggal dunia. Jadi di sini tuh saya tuh jadi merasa gimana gitu, maksudnya luar biasa sekali ketika cinta itu tuh di apa ya, diletakkan pada tempat yang tertinggi gitu, maksudnya tidak seperti kakak bilang tadi, mengontrol mengontrol hawa nafsunya, padahal bisa saja kan hal perbuatan yang negatif itu bisa saja terjadi karena si perempuan sudah membuka peluang, si lelaki juga bisa dengan sebenarnya gampang bisa gitu ya. gitu kan. Tapi karena ada kontrol diri itu tadi, seorang seorang laki-laki itu justru dia takut. Ketika ditanyakan, kamu masih takut dengan neraka? Ya, saya masih takut dengan neraka. Dan itu tuh justru bahasan seperti itu tuh jadi satu hal yang mendobrak hidayah buat perempuan itu tadi. Jadi saya tuh sangat sangat ini sekali gitu, sangat apa ya, ya menganggap bahwa mungkin karena kecintaannya lelaki ini kepada kepada zat yang maha cinta, jadinya ya bener banget kalau cinta itu punya power yang luar biasa sekali gitu kak ya. Bahkan saya pernah pernah dengar satu hadis kak, katanya dari 99 dari 100 rahmat Allah yang Allah punya itu cuma satu yang ditaruh apa yang diberikan di saat di dunia gitu. Dan itu pun ketika itu tuh digambarkannya ketika seekor binatang menyelamatkan anaknya, menghindarkan kakinya untuk tidak menginjak anaknya, itu merupakan salah satu rahmat yang diturunkan Allah ke bumi. Jadi 99 rahmat lainnya tuh akan diberikan Allah nanti di akhirat. Itu kan jadi kan luar biasa sekali kan, cinta yang tertinggi itu tadi, ketika cinta kita dasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para penyair itu pun kadang-kadang, ya itu tadi, ketika bahan baku puisi-puisi mereka adalah cinta, terlebih terlebih kalau saya melihatnya penyair tersebut dengan background yang cukup religi, dan itu tuh sangat terkadang tuh kadang-kadang membuat saya menangis juga kadang-kadang kalau membaca puisi-puisi mereka gitu, seperti Taufik Ismail misalnya. Itu tuh kan luar biasa begitu ya, dia dia menjadikan bahan baku cinta itu tadi jadi karya yang luar biasa sih, ya seperti itu sih, luar Iya biasa Mbak, banget. bagus banget. Jadi Mbak, saya ingat kalau cerita Mbak tadi itu mengingatkan bahwa sebenarnya kita ini kan ruh yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini kan nggak sekedar yang kita alami sekarang gitu. Ada Hmm. wilayah ruh yang seringkali itu dilupakan gitu. Ruhani kan ruh kita itu. Jadi kayak tadi pasangan tadi menurut saya dia masih menjaga betul suasana di kehidupan di luar itu. Dan itu luar biasa. Saya sampai ini loh Mbak, bongkar-bongkar almari. Ini ada beberapa buku tentang cinta. Ini Nice. sih perihal cinta kita semua pemula. Weh. Aan Mhm. Mansur nih cinta yang marah. Nah, itu Banyak banget. cinta-cinta yang marah itu tuh apa ceritanya, tentang apa?
kisah cinta dua orang, laki-laki dan perempuan, namun ada hubungannya dengan berita-berita politik. Jadi di sini Oh. di akhirnya dia marah. Bagus sekali sih. Biasalah Aan Mansur kan sudut pandangnya asik ya. Asik banget Aan Iya, Mansur. Boleh Mbak iya, nih iya. kalau ini sangat sangat recommended untuk di. Dia modelnya puisinya bersambungan gitu. Tapi romantis sekali, romantis sekali. Apalagi nih, ini ada nama Kusita ini mungkin Mbak ini Sapardi Djoko Damono. Hmm. Ini Rahwana dan Cinta ya. Itu kan juga kisah cinta Ramayana yang Sinta. fenomenal ya. Ya, Rama Ramayana dan sih. Cinta tapi ada Rahwana. Oh iya, Ya, Rahwana sebagai orang ketiga. orang ketiga. Cuman kan ada beberapa versi ya. Iya, Justru iya benar. katanya yang lebih tulus itu Rahwana katanya kan. Karena Rama kan bahkan ketika si Sita kembali pun dia Iya, masih nggak percaya. Betul kan? Itu iya. sebenarnya menyakitkan sih. Menyakitkan. Ini ada lagi Ikigai yang mungkin kemarin saya share. Ini menurut saya juga cinta ini, Mbak. Bagaimana Oh, kita mencintai mencintai karir kita, mencintai profesi kita. Ikigai. Apalagi ya? Ya ini sih buku saya. Belum nyampe ya, Mbak, bukunya. belum, belum. Maaf ya, Ini aduh. apa namanya? Saya tuh pengen nanya, sebenarnya berapa sih porsinya kita itu memberikan, bisa dalam kehidupan kita nih, berapa sih, berapa persen, atau kalau misalkan bisa dikuantitatifkan gitu ya, berapa persen sih sebenarnya kita tuh harus memproporsikan cinta itu? Maksudnya apakah dalam seluruh kehidupan kita itu ya kita proporsikan semua untuk cinta gitu? Atau ada mungkin cinta proporsinya sekian, tetapi yang lain untuk yang bukan non cinta itu sekian. Ada nggak sih kira-kira seperti itu kalau pendapatnya kamu tuh? Kalau aku kayaknya udah cinta aja lah semuanya. Jadi Iya jadi betul, yang cinta aja semua semuanya. semua untuk cinta gitu ya? Iya, karena kan gini Mbak, ini agak aneh ya, tapi menurut saya begitu. Karena kalau kata si sebenarnya dia dalam kisah cinta, dalam novel gitu, tapi ada kalimat yang saya simpan itu. Seno Gumiro Aji Dharma. Seno Gumiro Aji Dharma ini dia novelis, tulis puisi juga ya. Cerpen juga bagus banget. Ada satu cerita itu, saya lupa di buku yang mana, tapi dia cerita gini, pada suatu hari cinta itu akan diuji dengan cinta yang lain. Jadi sebenarnya hidup kita itu hanya cinta dan cinta saja gitu. Misalnya eh, tuh ada yang nanya tuh, emangnya ada yang non cinta ya tuh kan? Kata Mas Romzul Pala ya. Karena Ya memang kali semua itu kan aja, cinta aja kan. kali Cuman aja. kadang-kadang cinta ini berbenturan. Contoh Eh, misalnya kalau ada temen yang cemburu nih, cemburu dengan pasangannya. Cemburu itu sudah cinta, dan sebenarnya kecemburuan itu kan karena kecintaan kita pada diri kita kan. Sebenarnya begitu kan? ya Kecemburuan itu iya, sebenarnya karena cinta kita pada diri loh, karena kita tersinggung. Kayak. Padahal kalau kamu jatuh cinta, kalau kata Zaid Al-Bustami, ada satu hakikatul mahabbah gitu. Hakikat cinta itu adalah memberikan semua yang kita punya kepada yang kita cintai sampai tidak tersisa. Tapi ini sufi ya, ini dia orang sufi. Tapi sebenarnya kan akhirnya Mbak, dengan definisi hakikatul mahabbah itu, seorang hmm, itu kan nggak perlu cemburu sebenarnya. Ketika iya, dia habis-habisan mencintai seorang lain, ya sudah selesai aja. Tapi memang nanti tergantung sasarannya ya. Kalau dia tadi bucin sama yang itu kan kadang kita aja temennya sebel ya kalau ada yang lagi bucin ya. hmm, Disakitin dia tetap sayang gitu ya. iya benar. Tapi sebenarnya itu kan posisinya ya, posisi aja yang dicintainya yang mana yang tepat gitu. Kalau dia pas gitu ya. Jadi menurut saya sih ketika bilang prosentase mungkin sama dengan Mas Razul Falah tadi. Menurut saya memang semua ini karena cinta. Iya. Semua itu karena cinta. Maksud saya tadi non cinta itu ya itu tadi karena dia salah mempersepsikan atau salah mendefinisikan cinta itu sebenarnya. Jadi kan kalau Betul, misal betul. kayak misalkan nih apa namanya ya itu tadi kayak misalkan kayak perasaan dendam atau apa itu sebenarnya cinta yang terlalu berlebihan tetapi dalam 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 jalur yang salah kan seperti itu maksudnya. Kan kalau 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 di dalam secara general kan kalau kita bicara tentang cinta pasti kan yang ada di kepala kita adalah semua yang konotasi bukan konotasi ya jadi denotasi yang baik yang segala hal yang baik gitu kan padahal padahal apa namanya ada juga hal-hal yang seperti itu cuman beda-beda ini aja jadi kadang-kadang orang tuh bingung bukan bingung sih
kadang-kadang tuh salah atau tidak menempatkan definisi terhadap sesuatu itu tidak sesuai gitu kan. Ya misalkan nih orang tua begitu memanjakan anaknya itu, kalau kita orang lain kan beranggapan itu tuh kok seperti itu sih, seharusnya kan orang tua mendidik anaknya apa ya, memberi bekal yang baik gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang orang tua itu sendiri, aku ini cinta banget sama anakku kan, seperti itu kan kayak yang sebagai orang tua kan, kakak yang sudah jadi orang tua kan pasti seperti itu kan, mengabulkan semua permintaan itu karena cinta. Tapi kalau dari sudut pandang yang lain, itu tuh bukan cinta sebenarnya. Karena kalau cinta nggak akan seperti itu, harusnya kan dengan didikan, dengan apa itu maksud saya. Seperti itu, jadi bagaimana memposisikan, memproporsikan sih sebenarnya sih, seperti itu sih intinya. Itu anu Mbak, Mas Romzul Fala tuh, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Jadi barang Iya, siapa yang mencintai sesuatu, maka dia jadi hambanya itu gitu. Wah, makasih iya, Mas Romzul Fala. iya, benar Ya benar benar benar. sih, Mbak. Jadi Iya, akhirnya iya, nanti benar. pada akhirnya itu yang tadi kembali ke mengendalikan diri tadi, Mbak. Termasuk cinta pada orang cinta orang tua pada anak pun akan menjadi buruk ketika tadi dia sebenarnya tidak cinta yang benar kan, memanjakan anak itu kan. Ya, Karena beda jalur. pada suatu saat saya sebagai orang tua akan nggak ada di sisinya ketika saya tidak memberikan apa kemandirian, ya tidak melepaskan dia, ya nanti ketika saya tinggalkan kasihan dia juga kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita jangka panjang maka kita akan proporsinya pas kata Mbak tadi. Seru Tapi ya. itu kayak apa namanya, mungkin itu butuh proses ya. Kayak saya kadang-kadang kalau melihat ini ya, dosa jauh-jauh ya, kayak waktu adik saya masih kecil aja tuh, segala permintaan itu kan kayaknya tuh diturutin tuh sama mama ya. Tapi kadang saya suka, karena saya suka ngobrol gitu, saya suka ngobrol sama mama, saya selalu bilang, Mas, harusnya mama tuh nggak seperti itu. Tapi mama tuh akan selalu bilang, namanya juga orang tua, Mbak, gitu. Namanya juga orang tua, Mbaknya. Artinya kan, mungkin saat sekarang saya belum jadi orang tua juga akan pasti akan berpikir seperti itu kan. Harusnya mama tuh memberi apa ya, memberi sikap tegas atau seperti apa gitu. Tapi namanya orang tua akan selalu bilang, namanya juga orang tua, Mbak. Nah, saya juga nggak berani untuk menjudgment dia salah sih, apa mama saya salah sih, karena saya nggak akan pernah tahu ketika saya jadi orang tua apa saya bisa seperti itu kah, atau justru malah jadi lebih lebih bucin daripada mama saya sendiri kan, kita kita nggak pernah tahu ya. Karena mak itu tadi, mungkin mungkin waktu yang akan mendewasakan kita, waktu yang akan menyadarkan atau memberikan pemahaman bagaimana cinta yang benar, mungkin seperti itu kali kayak ya. Kira-kira begitulah. Ya, Iya, iya, sebenarnya iya. di Hmm? apa namanya tadi yang di masyarakat Yunani kuno tadi, 8 jenis cinta tadi sebenarnya kalau kita kita apa ya, kita resapi gitu ya. Itu sebenarnya mewakili di semua kehidupan kita kok. Termasuk orang tua, anak, terus ini juga Mbak, yang menariknya dari cinta itu gini. Misalnya ada orang tua nih, orang tua orang tua mencintai anaknya gitu. Seolah-olah anaknya itu durhaka misalnya. Saya anaknya ini misalnya orang tua yang saleh gitu, anaknya tidak soleh gitu, bandel dan sebagainya. Pada suatu saat tiba-tiba anak ini kembali ke, ke kepada hidayah gitu. Dia kembali benar gitu ya. Ternyata itu karena tidak putusnya orang tua menjaga cintanya pada anaknya walaupun dia anaknya sudah berpaling gitu ya. Makanya sebenarnya durhaka anak ketika dikutuk sama si Malin Kundang, dikutuk ibunya itu kan tuh ada keputusasaan ibunya mengutuk anaknya kan. Seandainya dia masih mau menahan gitu, saya kok berkeyakinan dia akan kembali gitu. Contoh nih, saya sering sharing-sharing sama teman-teman yang pernah nakal gitu ya. Ternyata dia tuh, saya nggak tahu loh, Mas, kok tiba-tiba saya itu kok tiba-tiba pengen jadi orang baik gitu. Kok tiba-tiba saya kangen ke masjid. Ternyata ketika dia pulang kampung, ternyata ibunya itu memang doain terus. Jadi ada kesabaran orang tua gitu. Makanya ada kalimat gini kan, uh, kalau bukan orang tua ya, kalau orang tua sudah nggak sabar lagi dengan anaknya, siapa lagi gitu yang mau menunggu anaknya itu menjadi lebih baik gitu. Menurut saya itu indah itu indah sekali. Dan sebenarnya kita balik nih ya, agak luas ya. Misalnya nih kita sama pemimpin negeri kita ini misalnya, kita nggak suka atau kita komplain, kita demo gitu. Sebenarnya ketika kita itu rajin mendoakannya, pasti akan balik kok gitu. Saya termasuk yang ingin menyebarkan aura-aura positif ke teman-teman gitu. Berhentilah mengeluh ya, menggerutu secara massal gitu. Saya lihat sekarang banyak sekali viral Mbak, menggerutu aja isinya itu.
setiap kebijakan disalahin gini-gini, tapi gerutunya itu gerutu yang jadi tidak jadi kontraproduktif gitu. Menurut saya kita saatnya ya kita sangat baik, suatu saat dia akan berubah. Suatu saat akan dipergilirkan. Indonesia suatu saat akan menjadi negeri yang maju, negeri yang kuat gitu. Ketika kita punya mimpi-mimpi itu jadi seperti mimpi Mbak mau ke Jogja tadi, kan mimpinya cuma pengen foto di Jogja, ternyata kuliah di Jogja gitu. Iya. Mimpi itu luar biasa, makanya jaga mimpi kita itu penting banget. Makanya saya itu kan punya prinsip ya, bermimpi itu boleh tapi harus segera bangun dan apa wujudkan gitu. Jadi kita tuh boleh mimpi apa aja, namanya juga tidur kan. Mau mimpi kamu jadi pangeran atau mau mimpi didatangi pangeran berkuda putih atau apa gitu, ya mimpi aja. Tetapi diwujudkan gitu, karena saya dulu ya pernah punya mimpi seperti itu. Mimpinya tuh ya pengen aja gitu foto di sebelah Pelang Malioboro gitu. Ternyata setelah beberapa tahun dan itu tuh saya ini loh Kak, kayak saya buktikan dengan pembuktian-pembuktian kecil. Jadi setiap ada teman saya ke Jogja itu selalu mereka foto itu, dan saya selalu selalu minta tulisin dong nama saya, Kak Ayu atau Mbak Ayu ditunggu di sini. Jadi seperti itu akhirnya ya nggak tahu ya, perjalanan hidup akhirnya saya mengantarkan saya untuk hidup di Jogja, malah luar biasa sekali. Jadi secara tidak langsung itu Mbak itu bergerak ke Jogja memang. Lewat Hmm. keinginan Mbak, lewat mimpi Mbak. Tubuh Mbak itu sebenarnya mengarah ke mimpi kita itu. Ini buat cerita Mbak. Makanya saya percaya betul the power of love ya. Saya zaman sama istri saya itu, zaman masih kuliah bareng dulu. Belum ada handphone. Jadi kita itu nggak bisa janjian pakai WA gitu ya. Cie. Berapa kali saya bertemu, bayangkan kalau teman-teman tahu terminal Blok M dengan keriuhannya, banyaknya bis kota, banyaknya orang yang pulang kantor gitu. Saya bisa ketemu sama istri saya. Itu pertama di bis itu. Ya, padahal karena the power tadi, saya memikirin dia kan. Kayak saya akan ketemu di tengah kerumahan orang tuh saya bisa nemu tuh. Yang paling aneh itu ini buat cerita aja. Saya kan janjian sama dia mau ke apalah stasiun kota gitu. Nggak apa-apa ya ceritanya Mbak ya. Ini cerita Nggak cinta apa-apa, ini. kayak kita Saya ngobrol. itu naik kereta itu, sebenarnya kan saya ke arah Gambir gitu, mau rencana ke arah Gambir. Tapi masih ada waktu. Saya iseng ke arah Kalibata. Waktu itu istri saya, sebelum jadi istri saya ya. Dia belum jadi istri saya. Dia di Kalibata. Saya itu naik bis ke arah Kalibata. Dan ternyata saya ngeliat jam kan. Waduh, sudah jamnya ini. Saya turun di stasiun Cawang ya. Jadi stasiun Cawang itu sebelum Kalibata. Mungkin kalau teman-teman yang tahu Jakarta paham itu. Saya turun di situ, saya ganti bis yang kereta yang arah ke Gambir. Kan itu sebenarnya aneh sekali ya. Yang menarik apa? Saya naik kereta itu, kan saya ngitung nih. Ini jam istri saya naik nih kalau calon istri saya dulu. Naik kereta ini. Beneran saya naik kereta itu, kami satu gerbong. Coba, kebayang nggak berapa ribu kemungkinan dengan saya naik 2 kali kereta pulang pergi, dengan berapa gerbong di situ, dan berapa penumpang di situ. Tanpa WA ya, di waktu itu belum ada handphone. Nah, makanya saya meyakini bahwa sebenarnya itu kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran yang sebenarnya bicara tentang mimpi tadi. Kalau saya begitu, kita kalau kembangkan ke hal yang lebih luas lagi, makanya acara kita ini Mbak, bisa jadi kayak apa sih gitu. Putu sama Ayu ini ngomong ngalor ngidul literasi gitu-gitu. Saya berkeyakinan Mbak, suatu saat kita ada orang yang mungkin ngebaca kita, nonton kita, dan tiba-tiba dia mengalami inspirasi yang positif. Karena saya merasa sering mendapatkan hal-hal seperti ini dari tontonan saya, dari obrolan saya. Dan saya nggak mau saya tidak berbagi kan. Jadi sebenarnya kan gitu ya. Itu kekuatan pikiran Mbak. Saya semakin lama semakin percaya itu. Karena banyak sekali ngalamin gitu. Banyak lagi lah tentang ceritanya. The power Karena of. mungkin kita nggak sengaja tiba-tiba relate aja gitu dengan kehidupan kita gitu kan. Jadi ya memang ya bisa saja seperti itu ini. Tapi emang sih kalau bicara tentang the power of love kayak kakak bilang tadi itu, saya jadi teringat satu kisah di masa Nabi Musa. Waktu itu kan kakak juga pasti udah hatam banget dengan cerita itu, di mana waktu itu ketika kelahiran Nabi Musa ada perintah untuk membunuh seluruh bayi laki-laki di masa itu kan, di Ya. Mesir waktu itu kan. Nah, ternyata waktu itu juga perasaan seorang ibu yang
ketakutan, bagaimana ini nasib anakku ketika ada pengumuman jor-joran seperti itu, dan memang sudah ada buktinya kan, setiap anak laki-laki yang melahir pada masa itu semua dibunuh gitu kan. Nah, ternyata Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk melarutkan ke Sungai Nil, dan ternyata sampailah bayi yang dilarutkan itu sampai kepada si Asiyah kan, istrinya Firaun. Nah, di sini ada kekuatan cinta yang begitu besar dari Firaun kepada Asia. Jadi ketika dibawa tuh ke kerajaan, Firaun itu kan sudah merasa jangan-jangan ini anak laki-laki yang dimaksud yang akan menghancurkan aku gitu. Tapi hanya dengan kata-kata Asia, aku menyayangi anak ini gitu kan. Itu tuh langsung luluh aja gitu kan. Itu kan luar biasa sekali, kayak apa namanya ya, the power of love itu juga. Dan mungkin jadi kayak gini, jadi kesannya tuh kayak gini, sejahat-jahatnya Firaun, sejahat-jahatnya orang, yang Firaun kita tahu banget ya, biadab banget lah sampai membunuh seluruh anak laki-laki gitu. Tapi ternyata di sisinya apa, di dalam pribadinya dia itu tetap ternyata masih ada mungkin setitik perasaan cinta kepada istrinya. Makanya dia nggak sadar kalau ternyata sebenarnya anak itu adalah anak yang akan menghancurkan dia di masa depan gitu. Tapi karena ada kecintaan dia terhadap istrinya itu, akhirnya dia jadi luluh, ya udahlah gitu kan, bahasa kita kan kayak gitu kan ya. Jadi memang luar biasa sekali sih, kalau kalau kita selalu berbicara tentang kekuatan-kekuatan cinta itu emang luar biasa sekali di dunia nyata ya. Apa namanya ya, orang tua, kasih sayang orang tua, ibu kepada kita anak-anaknya kan juga, itu kan salah satu bentuk cinta yang memang udah pasti kita rasakan semua kan. Setiap anak pasti pernah merasakan itu lah ya kan. Walaupun mungkin seorang anak yang belum pernah ketemu orang tuanya secara langsung, mungkin mungkin pada saat dilahirkan terpisah atau meninggal dunia atau apa, tapi pasti ketika di dalam kandungan juga dia udah merasakan perasaan cinta itu kan, dari orang tuanya sendiri gitu. Kak, kalau bicara tentang cinta dalam pengorbanan, kakak ngebayanginnya apa? Ya orang tua ya, ibu ya kalau saya. Cinta ada, kalau kalau Ibu. kalau kalau misalkan nih, cinta dalam pengorbanan, nah yang di dalam bayangan kakak apa sih cinta pengorbanan itu? Ya jadi gini Mbak, sebenarnya kata pengorbanan itu karena di balik cinta itu ada harapan. Sepakat ya? Jadi sebenarnya pengorbanan itu kayak orang tua nih contoh ya. Orang tua itu bagaimana ibu menyayangi kita itu. Karena dia memiliki harapan atas anaknya itu kan. Sehingga yang dia lakukan itu, dia apa aja yang kita nggak masuk akal itu dia lakukan gitu. Karena dia punya harapan. Jadi sebenarnya pengorbanan itu memang lahirnya karena ada harapan. Dan cinta itu memang melahirkan harapan. Karena itu kalau kita mau breakdown gitu ya, turunan dari kata cinta itu apa gitu. Pertama kan cinta itu energi ya. Kita tadi ngomongin ya cinta ya, kayak cinta terhadap negeri menjadikan seorang pejuang gitu kan. Cinta kepada pasangan buat kita rela melakukan apapun gitu. Lalu ada dalam cinta itu ada harapan. Kalau kita breakdown ya, ada harapan. Harapan itu berarti kan punya sesuatu yang akan bisa. Dan semakin panjang harapannya itu, semakin tanda petik seolah-olah platonik gitu. Kita nggak sekedar mau buru-buru memanen gitu. Mungkin kisah cinta pasangan yang diceritakan Anies Mata dalam buku yang Mbak baca tadi, bahkan sampai dia meninggal pun dia masih menunggu kan, menunggu di Iya, surganya. Dan itu iya. luar biasa itu. Karena ada harapan yang semakin jauh harapan itu semakin luar biasa. Dan efeknya itu Mbak, ini makanya saya tetap kembali ke poin yang awal tadi. Saya pengen cinta itu begitu kita jaga, karena efeknya itu positif sekali. Cinta itu efeknya positif. Atas nama cinta tidak ada pemerkosaan. Atas nama cinta tidak ada KDRT. Mestinya tidak ada KDRT. Tidak ada kezaliman. Tidak. Karena kalau walaupun KDRT itu kadang-kadang alasannya cinta ya. Tapi coba suruh merenung sebentar orang yang berani memukul pasangannya itu. Pasti dia sebenarnya sibuk dengan dirinya. Bukan untuk kekasihnya. Sepakat ya? Ya kan? Sepakat. Orang cemburu kok sampai mukul, itu pasti bukan untuk kekasihnya, dia untuk dirinya itu. Dan ketika bicara dirinya, kembali ke tadi, tidak berhasil mengendalikan dirinya. Dia gagal sebagai pecinta. Cie. Gagal Benar, Mas? sebagai pecinta. Nah, Jadi, kalau kan tema kita menggali cinta dalam nada dan kata. Nah, saya itu punya satu grup musik favorit. Dia
Dia orang bule semua. Mungkin kakak tahu kali ya, Debu, tahu kan ya Debu yang dipimpin Ya, oleh ya. Mustafa. Ada satu lagunya tuh yang sangat sangat menarik banget buat saya. Judulnya apa ya? Saya lupa. Tapi asal mula penciptaan lagu itu adalah dari sebuah kisah cinta, Kak. Jadi kisah cinta Laila dan Majnun yang kakak dulu pertama kali baca buku tentang Laila Majnun ya. Jadi di situ Ya, ada ya. sebuah cerita. Jadi ada sebuah cerita katanya kayak gini. Si Laila ini kan Kois ya kalau nggak salah nama laki-laki ini Laki-laki. begitu mencintai Laila. Jadi pada satu perjamuan hingga satu hari ada satu perjamuan, lalu kemudian apa namanya si Laila ini kebetulan yang menjaga meja meja makan lah ceritanya tuh seperti itu karena si Kois ini kan kan ketika proses menunggu antrian makan itu kan si Kois ini kan dari belakang ya. Tambah lama tambah ke depan, tambah lama tambah ke depan, tambah lama tambah ke depan. Tapi yang membuat gila adalah ketika udah dekat dengan si Laila, dia sengaja Kak menjatuhkan piringnya itu sehingga pecah. Akhirnya dia harus mundur lagi ke belakang untuk antri lagi. Begitu terus dijalanin. Lama-lama ke depan, lama-lama ke depan. Tidak hanya sekali, tapi 2-3 kali dia lakukan seperti itu terus pecah, 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 pecah. Jadi sampai akhirnya dia ini ditegur sama orang gitu kan, kenapa kamu melakukan hal bodoh seperti itu gitu kan, kenapa maksudnya udah capek-capek ngantri lah bahasanya kita ya, udah capek-capek ngantri tapi kenapa kok kamu melakukan hal bodoh seperti itu, kayak sengaja banget gitu ngejatuhin piringnya gitu. Ternyata dia dengan santai dia menjawab karena ada Laila di situ. Bayangkan kalau misalkan nih dia udah selesai ngambil makan, dia kan nggak akan ketemu Laila lagi gitu, tapi karena dia benar-benar mungkin tergila-gila dalam taraf yang seperti apa saya juga tidak tahu ya, tidak mengerti. Akhirnya ya dia akan mengulang-ulang seperti itu kan bentuk cinta pengorbanan juga kayak, tapi kita nggak tahu nih cinta pengorbanan dalam jalur yang benar kah atau yang gimana. Nggak tahu juga kan. Katanya si Amri, cinta bertemu di balik pecahan piring. Apa? Kocak ini. kayaknya Tapi kayaknya Mas emang Amri mau begitu. bergabung. Kayaknya Mas Amri mau bergabung, boleh kita terima ya kak? Oh, boleh. Iya, Silakan Mas ayo Andri. Mas Amri silakan. Dia minta Apa? bergabung. Dia mau bahas pecahan piring nih. Iya kak, jadi karena cerita itu tuh bikin saya ya ampun segitu-gitunya ya si Laila dan Kois. Halo Mas Amri, Halo, Halo. kenalin diri dulu dong. Kak dia ini teman saya dari sama-sama relawan BSMI juga, Bulan Sabitera Indonesia. Wah, Beliau ini sekarang tinggal di mana Mas Amri? Saya lupa Kak Amri di Sumatera ya? di di Bintan, Bintan. Bintan Kepulauan Riau. Nah Oh, ya, Kepri. kenalin ini sahabat ngobrol saya Kak Putu, Nugroho Putu. Beliau ini seorang Ah, penyanyi. salam kenal ya. Salam kenal Mas Amri. Semoga semuanya menemukan cinta dalam nada. Kami Asik. Semoga mau berkomentar apa tentang cinta? Kan di sini lagi hujan deras, jadi agak kurang terdengar suaranya ya. di sini mendung. Walah. Ya silakan Kamri berkomentar tentang cinta. Tadi tuh lucu Luar banget biasa. cinta bertemu di balik pecahan piring. Maksudnya apa tuh? Ya kan itu cerita si Laila Majnun itu kan seperti kakak bilang itu kan, karena ingin bertemu setiap kali, tidak ingin apa namanya melupakan momen pertemuan itu, dengan sengajanya memecahkan piring. Begitu antrian terakhir pecah piring, kembali lagi, akhirnya dia bisa puas bertemu gitu. Jadinya cinta tuh bertemu di pecahan piring. Ya, dia Cinta kebodohan atau tidak sih? Itu tidak termasuk bodohan, itu kepintaran lelaki untuk bertemu seorang perempuan. ya benar Mas Amri. Karena sebenarnya yang menyebut itu bodoh itu karena dia nggak tahu seberapa pentingnya pertemuan dengan Laila itu gitu kan. Kalau Iya bagi betul tuh. ya kan bagi Koes lihat mukanya Laila itu sudah luar biasa itu. Itu nggak sepadan dengan membanting piring. Soalnya nggak kedengaran. Oh iya, deras banget hujannya ya. Iya deras banget. Soalnya jadi nggak kedengaran gitu. Ntar saya atur dulu deh. Gimana ya caranya? Sederas pecahan piring ya. Luar biasa. Udah baca tapi Mas Amri, Laila Majnun?
Oh, udah baca sekilas tuh. Kan kalau waktu masa sekolah tuh sering-sering baca buku, tapi begitu udah kuliah, kesibukan banyak lain halnya, jadi beralih ke Android. Ke Android. Main HP sekarang. Bacanya Apalagi kan kegiatan relawan tuh banyak sekali. Insya Allah Januari 2022 saya ada ekspedisi ke Papua. BSMI ya. Dari arah pemuda Indonesia. Tuh, yang membuat Mas mau ke Papua itu kan karena cinta itu. Karena Iya, cinta kepada sesama manusia. iya, luar biasa ya. Semuanya karena cinta itu aja. Semua karena cinta. Itu energi. Saya jadi ingat lagunya Joy Tobing, semua karena cinta. Tapi Kamri nggak Awas usah, Kak nggak Ayu usah. tuh. Kenapa? Kenapa Kak? Awas Kak Ayu jadi baperan. Jadi baperan nanti nih. Oh biasa aja. Biasa aja sih kalau Saya gitu. lagu saya belum di request tuh. Saya udah kirimin lagunya Bintan tuh. Belum jadi ya. Lagu mana? Lagu bintang. Ya Kak saya diminta request lagu. Pulau Lah Bintan itu. Oh yang lagu daerah itu ya kayak. Oh ya nantilah ya. Soalnya saya lagi kadang-kadang lagi senang-senangnya mengcover satu grup musik gitu. Jadi ya begitulah. Terima kasih banyak Kamri udah mau bergabung sama kita ngobrol-ngobrol tentang cinta. Tapi saya salut banget dengan Kamri karena beliau mengaktifkan dirinya di kegiatan relawan kemanusiaan. Dan itu udah lama kayak udah berapa tahun kayak Kamri ya? Kalau bergabung dengan BSMI baru 2019. Oh 2019. Nah, tetapi begitu awal bergabung, dipercaya sebagai koordinator lapangan, gini-gini, akhirnya kayak seperti udah lama gitu di teman-teman yang lain. Karena mungkin Kalau pengalaman di lapangan itu jadi memberi warna dalam hidup kita gitu. Jadinya jadi kayak udah berasa lama aja. Akhirnya cinta mereka tuh muncul di waktu di lapangan gitu kan. Asik. Luar biasa sekali. Oke. Terima kasih banyak karena sudah mau bergabung untuk ngobrol-ngobrol soal cinta. Betul. Harus sering-sering ngobrol tentang cinta. Supaya jadi bucin. Kita ngomongin cinta bukan karena bucin, tetapi kita tentu buktikan tanda cinta kita bukan sama manusia aja, tapi sama lingkungan, alam. Itu cinta yang sejati sebenarnya. Iya, tadi kan Kak Putu tadi juga udah membahas ada berapakah ada 8 cinta di menurut Yunani tadi itu kayak ya itu memang jadi itu gambaran cinta secara keseluruhan. Emang benar tadi Kak Putu juga udah menyebutkan itu semua gitu. Saya bercanda, Mas. Ya kan nggak apa-apa ya bucin terhadap ya itu tadi kan cinta kepada sesama manusia kan bucin nggak apa-apa juga kata Kak Putu tadi nggak masalah. Iya, betul. Tidak bisa dipungkiri itu cinta sama manusia tuh. Takutnya kalau tidak ada cinta sama manusia, takutnya rasanya mati. Hatinya mati kalau tidak ada cinta sama manusia. Mas Amri dan Mbak Ayu, cinta antar sesama itu penting sekali. Kenapa? Karena pertemuan dua hati itu kan akhirnya jadi institusi keluarga. Sepakat ya? Jadi institusi keluarga dan ketika kurang kuat dasarnya itu akan sangat berbahaya. Ya. Dan masalah-masalah kita ini kan semua rata-rata bermula dari keluarga kan. Ketika keluarga tidak harmonis menimbulkan masalahnya. Artinya sebenarnya teman-teman yang masih bucin itu tinggal dipoles sedikit objektifikasi, tahu ukuran-ukurannya, malah itu bisa jadi energi. Kan kalau nanti Mbak Ayu ada yang mendekatimu kan, kamu juga harus pastikan kan kedahsyatan kekuatan cinta dia seberapa. Karena kebayang bahtera yang akan kamu lewati itu kan jauh sekali. Harusnya cukup kuat. Bahtera dari Jogja ke Samarinda jauh. Hah? Iya. Jadi ke Jogja Samarinda.
Iyalah, melewati beberapa ruas laut itu yang harus dilewati kan untuk menempuh rasa cintanya ke Jogja kan. Iya, Itu. benar-benar. Ya, ya, ya. Terima kasih, terima kasih. Tapi apa namanya ketika, nah ini kan kita temanya menggali cinta tidak hanya di dalam kata, tapi juga di dalam nada. Tapi Kak, Ya. kalau di saya pribadi kayak Kak Putu, saya belum pernah tuh karena saya jatuh cinta, saya membuat lagu. Saya belum pernah Kak. Tetapi kalau 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 karena jatuh cinta menyanyikan lagu-lagu itu sering banget gitu. Tapi kalau kalau karena jatuh cinta saya membuat lagu, jujur saya belum pernah gitu, belum pernah, nggak tahu ya, belum pernah dapat ininya aja. Padahal padahal kalau ngelihat ya beberapa grup musik itu kan kalau ditanya gimana sih ceritanya tentang lagu ini kok bisa hadir gitu. Itu mereka bener Kak menggunakan bahan baku cinta itu tadi sebenarnya. Apa kayak misalkan nih lagu yang lagi booming ya Tanpa Batas Waktu itu saya pernah dengar Iya. wawancaranya Ade Govinda itu ditanya itu lagunya bercerita tentang apa, ternyata dia bilang itu saat saya jatuh cinta, saya belum bisa mengungkapkan perasaan saya kepada perempuan itu, akhirnya dia bikin lagu, bahkan sampai lagu itu pun booming sampai sekarang itu belum belum sama sekali terucapkan terkatakan gitu. Iya jadi kan itu siapa ya perempuannya kira-kira dapat dapat Itu cinta langsung sebegitu baper itu besarnya. kalau denger itu. Kenapa Keren, Kak? keren. Iya, maksudnya kalau kalau ya perempuan itu tahu bahwa itu lagu itu untuk dia, waduh, kelepak-kelepak Iya, langsung itu. iya langsung baper ya. Langsung luar biasa bapernya gitu. Iya, jadi ya itu kalau saya pribadi sebagai seorang yang hampir setengah hidupnya berkaitan dengan musik, kalau soal jatuh cinta terus membuat karya dari bahan baku cinta itu, kalau untuk lagu saya belum pernah. Tapi kalau melakukan atau karena jatuh cinta misalnya lagi senang-senang lagi pas jatuh cinta lagi senang-senang dengar lagu ini kayaknya punya memori memori sendiri itu cukup sering, tetapi kalau menghasilkan lagu belum pernah sih. Kalau Kapu tuh kan dengan bahan baku cinta udah banyak puisi cinta-cintanya ya. Banyak banget. Wah, Dan saya hari tadi ini cukup kalau cukup cukup mau banget dengan puisinya Kaputu yang dadakan tadi. Saya mau bacain deh. Saya mau bacain. Boleh, boleh. ternyata kamu itu Cinta. pujangga. Oh, memang Kaputu itu pujangga memang. Mantep. Saya mau bacain ya. Cinta Hmm. menyelusup dalam nada dan kata, serupa virus tercampur dalam rasa. Dan terkadang rasa menjajah makna kata, bahkan menjangkiti nada dalam debar dada. Mari bicara cinta, kita cermati bagaimana ia bekerja. Asik. Asik banget Asik. itu Kak. Asik banget itu Kak, beneran. Dan saya tadi tanya Kak Amri, saya tanya itu puisi Kakak di buku Kakak yang mana gitu kan. Ternyata bilangnya itu baru dibuat. Baru buat, masya Allah, mantap. Baru Betul-betul buat luar pujangga biasa. sejati. Begitu Ya, nengok benda langsung jadi. iya, berarti tidak usah diragukan kalau bahan baku cinta udah di tangan Kaputu itu sudah bisa jadi puisi cinta. Ya semoga karena Kak Putu kan Kak Ayu cepat dapatkan menemukan cinta sejatinya kan. Amin, turut mengaminkan saja. Terima kasih banyak Kak Amri sudah mau bergabung bersama kita. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Iya, Sehat-sehat terus ya Kak Amri. Iya, soalnya saya tuh menemukan cinta di relawan ini. Oh gitu. Hmm. Kalau pas awal ikut di Klatsar itu sebenarnya saya tuh tidak tahu menau itu apa tuh BSMI, sebenarnya jujur aja. Oh iya. Oke deh lain kali kita Tetapi bahas dalam sesi tertentu. oke, lanjut. Iya, terima Kalau kasih banyak Kak sekarang Amri kan yang sudah bergabung menggali ya. enggak ya. Ayo, makasih Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, salam. Luar Kak Amri biasa. langsung keluar aja ya. Nggak bisa soalnya saya ada. Oke. Ya. Hai. Oke. Jadi beliau itu teman ini Kak, teman relawan seperti yang diceritakan tadi. Saya juga baru mengenal juga sih karena saya juga lupa ya waktu pas acara besar apa saya pernah ketemu sama beliau apa tidak, saya juga lupa sih. Enggak Itu ini. juga di BSM Tapi memang ya? benar sih Kak. Ayu. Kenapa Kak? Gimana?
Mbak Ayu juga aktif di BSMI ya? Iya, aktif di BSMI dia. Kalau saya aktif di BSMI itu sejak tahun 2013 sebenarnya 2013. Iya 2013. 2013 sudah aktif di BSMI. Ya itu Kak, kalau dipikir-pikir ya kenapa juga maksudnya saya kan udah sibuk dengan pekerjaan, udah sibuk dengan kuliah pada saat itu gitu. Tapi kenapa masih mau meluangkan waktu untuk kegiatan yang di luar ini saya sekali. Tapi padahal saya juga nggak punya basic kesehatan, karena kan di BSMI kan lebih kepada kesehatan sebenarnya ya, karena kan apa pengobatan dan lain-lain itu. Tapi nggak tahu ya Kak, mungkin bisa dibilang ya karena itu cinta itu tadi, walaupun saya tidak punya apa-apa gitu, maksudnya dalam basic kesehatan sama sekali, tapi saya senang aja gitu Kak kalau bisa bantuin orang, walaupun cuma kayak ngumpulin itu donasi-donasi di jalan itu tuh saya senang banget kayak gitu tuh apa ya, ada kepuasan tersendiri aja sih begitu. Itulah cinta. Iya, jadi kayak gitu. Ya, untuk menghibur, ini sudah jam berapa ya? Siap. Saya mau menyanyikan sesuatu, boleh ya? Iya, ini yang ditunggu. Oh, ini ditunggu ya? Kan Karena biar ada nyanyinya. Karya sendiri Iya. atau kan saya belum pernah membuat karya karena jatuh cinta. Tetapi saya ini Kak, kalau segala hal itu ada kayak apa ya? Ada kayak simbolnya kan Kak ya? Iya nggak sih? Nah, kalau cinta itu kan pasti cinta itu juga ada simbolnya Kak. Terutama kalau misalkan cinta antara dua orang gitu, orang menikah, ada simbolnya. Kakak tahu nggak simbolnya apa? apa tuh? Cincin. Ah, Jadi siap. kenapa? Ya, jadi ini lagu yang akan saya bawakan ini adalah lagu dari grup band favorit saya. Kakak tahu kan? Tikus Band. Jadi saya itu sangat senang sekali karena beberapa hari yang lalu kan saya mengcover lagu itu Kak. Ternyata di notice gitu loh sama mereka gitu, di notice dan ada kata-kata semangat, lanjutkan ayu gitu-gitu. Padahal saya cukup sering men-tag mereka dengan hasil coveran saya gitu, tapi ada yang dibalas ada yang enggak. Nah, kebetulan lagu ini tuh dibalas sama mereka, dibalas tidak hanya sama pemimpinnya tapi juga sama yang menyanyikannya juga. Jadi saya senang sekali sih. Jadi mungkin saya mau menyanyikan itu aja kali ya. Ini rada-rada keroncong kayak gitu sih. Kakak kan gara-gara kakak cerita itu loh, kakak dapat biola ya. Biola dari grup keroncong ya. Aduh, seneng banget tuh. Satu lagu buat teman-teman, sahabat-sahabat semua. Judulnya Cincin. Kedengaran Kak suaranya? Jadi saya mau cerita dulu, cincin itu adalah sebuah simbol rasa cinta bagi dua orang yang sudah bersatu lah istilahnya, sudah menikah, mungkin disimbolkan oleh cincin. Sebenarnya filosofinya cincin sendiri itu apa sih Kak? Kan Kakak sudah menikah nih, kenapa sih cincin itu punya filosofi apa sih? Kan bentuknya yang bulat, nah mungkin dari situ Kakak bisa ini. Mengikat ya. Cincin itu kan Mengikat begini ya. Jadi mengikat ya. Maksudnya ketika sudah menikah dia akan terikat oleh ikatan. Jadi nggak boleh keluar dari jalur ikatan itu ya? Ada batasannya seperti itu ya? Jadi Oke. maknanya ikatan. Luar biasa ya. Baik. Saya coba deh. Lihatlah di jari manismu, cincin melingkar selalu, tanda ikatan kasih sayang, dan bukan hanya kenangan. Cobalah kau ingat kembali, selama kau memiliki apa saja yang kau alami, senang dan sedih berganti. Cincin yang di jari manismu,
yang suci. Asalkan kau mau memiliki, selama kau menghendaki. Lihatlah di jari manismu, cincin melingkar selalu, seperti janjimu yang dulu, setia tanpa batas waktu. Syairnya itu bagus banget loh, Kak. Semua syairnya apa di semua syairnya itu tuh berfilosofi semua. Kayak misal, lihatlah di jari manismu, cincin melingkar selalu, tanda ikatan kasih sayang dan bukan hanya kenangan. Cie. Cobalah kau ingat kembali, selama kau memiliki apa saja yang kau alami, senang dan sedih berganti. Jadi kayak mungkin kalau orang yang sudah menikah, mungkin ketika ada ribut-ribut, lihat lagi tuh di jari manisnya tuh ada cincin loh, ada banyak hal yang jadi cerita di sana kan. Cincin yang di jari manismu, pengikat kasih yang suci. Asalkan kau mau memiliki, selama kau menghendaki. Jadi selama dia masih mau menjaga cintanya itu, menjaga cincinnya itu, ya mungkin selamanya usia pernikahan mereka akan terus berlanjut. Mungkin seperti itu kali Kak ya. Terus saya jadi tua Bang. Kayaknya udah siap banget sebenarnya Mbak Ayu nih, tinggal Begitu ya? siapakah lelaki yang beruntung itu. Kok bisa aja. Saya mohon doanya aja. Saya yakin dan percaya bahwasanya segala hal itu akan datang pada saat yang tepat gitu kan. Mungkin jadi saya tuh pernah punya doa Kak. Jadi doa saya tuh ada dua lah ya. Melanjutkan kuliah dan menikah. Nah, ketika saya berdoa seperti itu, ternyata yang dibukakan Allah itu justru saya dapat kesempatan untuk kuliah gitu. Jadi makanya kan kita harus selalu berhusnuzon kan terhadap apa yang udah kita minta, apa yang ini kan dalam hidup kita kan. Jadi ya saya sih berpikirnya ya mungkin Allah pengen saya membekali diri saya dulu gitu. Jadi saya tidak akan masalah karena saya memintanya kan itu kan. Jadi ya kita jalanin aja. Insya Allah nanti kan. Amin. Kakak mungkin ada mau bacakan puisi lah satu tentang cinta. Silakan. Oke, boleh nih. Saya dari buku ini aja ya. Boleh, itu kan buku Kakak. Ya, buku Kidung Para Pencari. Ada satu puisi. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Karena tadi Mbak nyanyi lagu tentang cincin, saya puisi tentang rumah. Laut selalu bergerak, riak, debur, ombak, badai, hidup pun bergerak, senyum, tawa, murung, tangis. Hinggap di tepian, lembut menyentuh pasir atau keras tampar karang. Beda selalu saja jumpa, hanya lembut rangkul atau keras terjang. Selalu ada cara, selalu ada jalan. Bandul akan bertemu titik tenang, redalah air di ceruk teluk. Selalu ada cinta, selalu ada rumah. Debar gelisah bertemu sang pawang, redalah kau di hangat peluk. Bagus banget sih. Kayaknya ini anu banget ya. Iya. Ini pertemuan cinta yang di dalam peluk. Teluk dan peluk ini kan makna dan bunyinya itu senada. Teluk itu kan dia menahan gelombang. Maka teluk itu cenderung gelombangnya pelan. Begitu juga pelukan. Pelukan itu menahan gelora kemarahan. Nah itu nanti besok lah ya. Kalau sudah ada pasangannya itu nanti akan merasakan bahwa dia adalah rumah kita, tempat kita berpulang. Iya, pulang. Termasuk pulangnya ini ya, pikiran. Saya termasuk yang ini Mbak. Jadi ini nggak apa-apa lah cerita sama calon menikah. Jadi pikiran itu sama ketika sudah ada istri itu, pikiran, keresahan, banyaknya mimpi-mimpi itu semua dituangkannya di dia lah.
Jadi istri saya itu lebih banyak mendengar. Jadi saya alhamdulillah kembali berkantor tidak jauh dari kantor istri. Kan tadi saya sempat jauh ya, 1,5 tahun. Oh, sempat sempat jauh, Kak. Sempat jauh kan, beda kota. Hmm. Tapi sekarang kan saya deket dan saya berangkat kantor, pulang kantor bareng. Dan di saat itu kan ngobrol sepanjang perjalanan. Dan itu proses yang indah sekali. Proses apa, pengendapan. Ya mungkin itu ya. Sehingga akhirnya kata sakinah itu Mbak. Makanya mengapa ada sakinah. Ketenangan. Sakinah itu kan Tenang. tenang. Karena itu ketika cinta itu disebut eros, itu kan cinta yang bergelora. Tapi kan ada juga jenis cinta yang lain ya. Tadi ada agape. Iya. Jadi ketika di sini filia, gitu. Filia kan persahabatan. Maka cinta eros itu hanya salah satu saja. Gelora itu hanya salah satu saja. Tapi di saat satu tertentu kita harus menikmati cinta dalam posisi yang menenangkan, membuat kita mengendapkan. Itu kebutuhan itu. Pasti kita akan membutuhkan. Mungkin itu ya. Jadi dalam banget ya. Jadi orang tua. Emang udah tua. Emang udah tua kali. Tua. Ya, saya sih menganggapnya itu kayak anaknya kakak aja gitu. Selalu dapat pokoknya selalu dapat nasihat, kata-kata yang baik di setiap Rabu malam. Padahal saya dari nggak dari baik-baik amat. gimana Sebenarnya saya bukan orang baik-baik loh. Nggak apa-apa. Cuma ini berbagi aja, inspirasi positif. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya itu pun juga kan kalau saya selalu berpikir bahwa memiliki teman ataupun lingkungan yang baik itu kan satu rezeki bagi saya dan bagi saya alhamdulillah ya kayak saya kan di sini sendirian, tetapi alhamdulillah selama hampir setahun berjalan saya tetap tidak merasa kesepian pun sendiri gitu. Maksudnya saya malah justru dapat banyak lingkungan baru gitu ya, kayak misalkan kayak dengan Kaputu, terus dengan beberapa komunitas-komunitas baru yang baru setahun berjalan ini, itu udah cukup mewarnai kehidupan saya selama 1 tahun belakangan ini gitu kan. Di balik keriuhannya kuliah, tapi saya punya tempat untuk saya berpulang selain ke orang tua ya, maksudnya kalau orang tua kan udah pasti ya setiap hari video call, telepon gitu, tapi kan ada satu sisi dari hati saya yang terlengkapi gitu lewat ya keberadaan teman-teman itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali sih, alhamdulillah sih. Itu sih Kak. Sama lah, saya juga bersyukur sekali nih jadi ada energi energi anak-anak muda yang masih semangat itu saya ikut serap gitu. Jadi orang tua kan cenderung gitu ya. Kalau udah semakin menua itu kan semakin nggak bertenaga, nggak. Kalau ketemu anak-anak muda yang penuh semangat, penuh inspirasi, penuh harapan itu saya menikmati sekali. Iya, sebenarnya saling melengkapi sih Kak ya. Ya itu tadi atas dasar cinta itu tadi, ya cinta dalam berbagai bentuk itu tadi, yang mungkin cinta itu abstrak, nggak bisa kita lihat bentuknya itu seperti apa gitu, tapi selalu bisa kita rasakan kan. Seperti kata Ustadz Anies Mata, seperti angin membadai, kau tak melihatnya, kau merasakannya. Gitulah cinta. Terima kasih banyak, saya tuh sangat terima kasih banyak untuk seseorang yang udah kasih buku ini sama saya. Ini awalnya buku masih di Samarinda Kak, tapi setelah Lebaran kemarin saya pulang, saya bawa lagi karena membaca buku ini setiap lembar-lembarnya itu tuh kayak memberikan apa ya, energi aja sih. Maksudnya tuh dalam satu momen tertentu gitu, kalau kita misalkan lagi merasa seperti apa gitu, saya buka aja buku ini gitu. Entah buka sembarang aja, tiba-tiba tuh dapat ini lagi gitu, dapat kayak penyemangat lagi gitu. Saya menduga Mbak, pada suatu hari Mbak Ayu dan saya ketemu Anies Mata. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kak, ini doa yang saya aminkan banget gitu. Karena saya benar-benar saya nggak tahu ya, maksudnya saya tuh suka aja dengan cara bicaranya beliau gitu. Dalam setiap perkataan-perkataan itu selalu penuh dengan kepositifan gitu, hal-hal yang positif gitu. Dan nggak sengaja tuh kadang-kadang tuh merasuk ke dalam diri tuh langsung kayak memberi energi gitu loh Kak. Saya juga nggak ngerti sih, nggak paham juga, nggak apa ya. Pokoknya seneng aja gitu ngeliat beliau. Iya, padahal belum pernah ketemu langsung. Merasakan betul. Saya berapa kali bertemu beliau. Makanya kalau misalnya nanti Mbak Ayu ke Jakarta atau apa, bisa jadi ya dugaan saya tadi jadi benar gitu. Kan tadi saya menduga kita amin. Insya Allah. Sebentar tapi minimal kan tahu energinya beliau ya. Iya, karena
ya itu tadi saya dulu pernah membayangkan pernah pengen banget ketemu sama seseorang yang punya 11 anak hafiz. Ternyata Allah kasih saya jalan ketemu sama beliau, Ibu Wiryaningsih. Mungkin kakak pernah dengar ya, Bu Wiryaningsih. Istrinya Suaminya saya lupa ya Fadilullah ya. Ustadz. Iya, sudah meninggal kan, tapi kan beliau kan suami kan sudah meninggal kan. Dan saya tuh karena saya membaca bukunya Kak, 11 anak penghafal Quran itu, saya membaca buku itu terus saya ada kepengenan banget tuh pengen ketemu beliau secara langsung gitu. Maksudnya apa ya? Cuma sekedar ini aja gitu. Ternyata di satu waktu yang Allah udah atur semua, di satu waktu di Samarinda beliau datang dalam sebuah acara dan saya bisa hadir dan saya bisa berfoto sama beliau tuh luar biasa banget. Saya bilang sama beliau, saya itu sangat mengagumi ibu gitu dengan pola didikannya kepada anak-anaknya itu luar biasa banget. Ternyata ya siapa saya gitu kan, tapi alhamdulillah saya bisa bisa ketemu sama beliau gitu. Jadi Tapi saat saya ketemu juga sudah ini, sudah apa? Bapak Ustadz sudah meninggal ya? Belum, Ustadz Nah, Ustadz masih hidup, Ustadz masih hidup. Cuman waktu itu yang ke Samarinda waktu itu kebetulan Ibu Wiryaningsih aja, Ustadz Ustadz nggak ini nggak apa namanya nggak ada waktu itu nggak hadir gitu. Tapi ya itu sudah cukup membuat saya senang. Maka saya bela-belain waktu itu tuh untuk mendatangi beliau di depan. Saya benar-benar bawa bukunya dan meminta tanda tangannya dan itu masih ada sampai sekarang. Dan itu tuh luar biasa banget sih, alhamdulillah. Makanya kalau ketemu Satani Swata juga saya yakin sih insya Allah lah. Entar tinggal tunggu waktunya saja insya Allah kalau Allah kasih kita makanya panjang saya umur kan. juga. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Kak. Kamu tuh terima kasih banyak ngobrolan kita pada malam hari ini. Lumayan cukup dalam. Saya pribadi banyak kembali dapat insight-insight baru tentang cinta. Jadi nggak melulu cinta itu antara dua orang yang punya perempuan dan laki-laki, tetapi cinta itu luas. Cinta itu juga bisa jadi bahan baku berkarya tadi dan itu memang saya juga udah merasakannya sih. Pernah gara-gara jatuh cinta membuat sebuah puisi cinta itu juga pernah. Yang saya kemarin share itu kan Kak yang ada berdebar-debar itu juga gara-gara jatuh cinta. Tetapi ya itu kalau Suatu kalau hari untuk nanti lagu. bikin lagu. Iya, Suatu nah hari amin insya Allah ya. untuk Insya Allah seorang lah yang mudah-mudahan. beruntung itu. Kenapa Kak? Iya untuk seseorang yang Untuk beruntung. seorang yang beruntung itu. Iya. Jadi ya udah mungkin mungkin cukup dulu Kak ya. Wah, sudah hampir Oke. ternyata udah Ya hampir udah jam satu setengah 9. jam. Iya, terima kasih sekali Kak Putu sudah mau bermalam rebuan sama saya, udah mau sharing-sharing entah sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai sahabat atau sebagai apalah dan itu sangat-sangat membuat saya senang sekali gitu dapat insight baru. Terima kasih juga buat Mas Amri tadi yang udah bergabung, terus teman-teman yang di sini itu kayaknya kebanyakan teman-temannya kakak nih. Kayaknya kakak penggemarnya banyak banget nih. Tapi ada juga sih ada teman saya, ada Mbak Yusia, ada Yusia itu juga salah satu relawan BSMI. Beliau juga luar biasa sekali dan ini banyak juga nih teman-teman dari BSMI juga hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan yang kita perbincangkan ini bisa jadi manfaat lah ya. Mudah-mudahan sedikit lagu tadi juga bisa menghibur. Mudah-mudahan seperti tujuan kita kan Kak, kita melakukan ini untuk mengembangkan apa? Untuk menjaga tradisi literasi kita. Mudah-mudahan kita yang sama-sama suka dengan 3 hal itu mudah-mudahan bisa terus berlanjut sampai ke depannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasasi banyak Kak Putu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Kak. Ketemu lagi insya Allah 2 minggu lagi. Insya Allah Kak ya. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam. sekali teman-teman. Saya tutup ya Kak. Yo, silakan.